Lihat lagi film-film barat itu. Nari sana, nari sini, ganti-ganti dansa-dansa. Ada itu tradisinya. Nah, nanti dansa sama dia, baru diopernya sama laki-laki lain. Istrinya dansa, tukaran-tukaran apa? Itu Yahudi semua itu. Ada sekarang banyak. Artis-artis tuh heran juga saya. Udah nikah, kasih istrinya sama laki-laki lain. Main film Pak, iya Pak, acting sana. Nah, benar, benar itu. Sama juga kalau dia istri dia penyanyi, dikasihnya buka-buka aurat. Yang penting cair, cuan kata orang sekarang. Itu Yahudi, karakter Yahudi itu. Ngeri ya? Apalagi yang paling banyak itu sekarang riba. Itu juga wa akhdhihimur riba wa qadaduhu anhu. Riba di mana-mana. Sedikit-sedikit orang mau senang investasikan uang tapi tidak mau kerja. Yang penting uangnya berbunga, riba. Itu semua apa? Karakter dari Yahudi. Satu lagi karakter Yahudi, sogok. Bahasa hadisnya ar-rosi wal murtashi finnar. Sogok. Kemudian apa satu lagi? Kera, monyet. Hewan satu-satunya, mohon maaf, yang paling menonjol auratnya monyet. Perhatikan. Kita sekarang ini nggak tahu kenapa. Tapi udah mulai berubah sih Pak. Udah mulai rajin umat Islam ini nutup aurat. Saya lihat foto-foto orang tua kita dulu, nggak berjilbab itu sebagian. Iya, nggak berjilbab. Sekarang Alhamdulillah menguat dalam hal masalah ini. Jadi dulu mirip Yahudi semua jadinya kan. Termasuk dulu di kampus-kampus Islam, itu nggak berjilbab. Di kampung namanya Busain. Coba, Busain namanya Pak. Diletak aja di sini, ininya terbuka kan? Busain. Bukan Busain ya. Sekarang Alhamdulillah yang buka-buka aurat itu karakter Yahudi. Dulu waktu saya SD, kami celana pendek sekolah. Sekarang celana panjang, Alhamdulillah. Waktu kami SD, anak-anak perempuan tak berjilbab. Sekarang berjilbab di SD saya. SD negeri. Alhamdulillah, ada perubahan. Jadi, tidak jadi Yahudi dia. Kuduhu dan saya banyak juga pengalaman dalam masalah yang begini-gini nih, yang untuk aurat ini. Pas dibuka jilbab anaknya, pirang rambutnya. Ada juga kemajuan sekarang ini, orang-orang berekonomi tinggi masuk ke pesantren. Cuma dia tidak bisa mengikuti suasana itu. Dikiranya yang dibuat namanya manusia ini, kalau sering dilakukan yang salah, itu dianggapnya benar itu. Itulah manusia. Sering dilakukan yang salah. Nah itulah karakter-karakter kita itu. Ada jadi kita buat gambar, masuk pesantren itu harus berjilbab, harus ini, tidak boleh. Kok susah kali ya Ustadz mengamalkan Islam ini katanya. Bukan, yang susah itu pakai celana sempit. Menjerit-jerit kakinya itu, kasihan itu kakinya. Itu yang susah. Longgar mudah. Aman semuanya kan? Mudah sebenarnya. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan jadi Yahudi atau Nasrani. Kudu hudan atau Nasr. Hati-hati. Memang bahasanya kita tak ikuti. Topi-topinya tak kita ikuti. Ada itu topi Yahudi itu kan. Tapi karakter kita mirip. Tak tahulah saya, apalagi cerita politisi nanti, udahlah habislah kita ini udah. Nggak ngerti lagi kita. Mirip semuanya Yahudi. Nah mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Amin ya rabbal alamin. Kemudian katanya, kalau kamu jadi Yahudi atau Nasrani, tahtadu, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Ini tidak benar ini. Tidak benar. Ini juga saya mau jelaskan. Hati-hati juga di media sosial itu, di internet Pak. Ada ceramah-ceramah yang begini-gini juga ini. Membuat cerita-cerita yang aneh-aneh supaya kita yakin sama dia. Hati-hati juga itu. Karomah itu ada. Keramat itu ada. Ada maunah, ada irhas. Ada mukjizat. Ada dalam agama ini. Tapi kalau sudah berlebihan, hati-hati. Banyak cerita bohong nanti di situ. Masa saya dengar ada orang ngomong begini. Mohon maaf ini.
Ada seorang aulia katanya, kumpul di sebuah rumah. Terbang semua, disuruh terbang anaknya. Terbang, terbang, terbang. Tiba-tiba ada satu lagi, yang paling tinggi keramatnya, tak mau terbang. Pasti suruh terbang, terbang dia. Rusak atap rumah itu. Udah turun balik, kata ayahnya. Turun dia. Apa kata dia? Kalau tadi tidak dihalangi ayah, saya akan terbang sampai ke langit ketujuh. Ayah, ngapain ini cerita? Apa coba manfaatnya untuk kita? Kalau dia tujuannya itu supaya itu dianggap hebat itu. Kalau dia hebat, apa manfaatnya untuk umat ini? Kan tidak ada kan? Tidak ada. Nah, tapi juga kita tak boleh seketat itu. Kurang sepakat juga saya yang mengatakan cerita Khidir itu bohong. Itu nggak benar juga itu. Ada itu Khidir, Nabi Khidir dengan berbagai macam kisah-kisah ajaibnya kan. Nah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada dulu diceritai di kampung saya, Nabi Khidir itu jalan dia berebut air warna hijau atau apa ceritanya. Siapa yang dapat duluan dia akan hidup abadi. Nah berlomba, Nabi Khidir dapat dia air itu, makanya dia hidup lama. Kisah-kisah begini hati-hati nih. Ada dalam tafsir banyak itu. Di tafsir At-Tabari banyak itu yang begitu-gitu. Nah, kita harus hati-hati menyikapi itu. Nah Bapak Ibu sekalian, itu juga ini. Kamu jadi Yahudi Nasrani, tadu. Di mana itu banyak yang aneh-aneh itu? Di media sosial. Hati-hati sekarang. Di medsos itu macam-macam. Apa solusinya supaya kita bisa mengerti mana yang betul, mana yang tidak? Sekali lagi, datang ke pengajian, majelis taklim. Nah, itulah yang bisa mengonfirmasi keilmuan itu betul atau tidak. Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini kita masih aman. Kita tidak jamin anak-anak kita nanti. Dulu Profesor Profesor Ja'far Siddiq, mohon maaf Ibu Dokter. Beliau itu kalau ngajar itu, bukan ngajar dia kan, cerita dia lama, pengalaman hidupnya. Jadi itu saat dia cerita, saya pernah ke Azerbaijan. Ya siap Prof, kami bilang. Cerita dia, di Azerbaijan itu, orang nggak ngerti cara sholat. Tapi jangan sebut dia tidak Islam, marah dia. Ketika ditelusuri, kenapa tak pandai orang itu sholat? Rupanya, 100 tahun, 200 tahun sebelum itu, semua buku-buku pelajaran sholat pernah dihancurkan di negara ini. Sehingga generasi mudanya ini tak ngerti lagi sholat. Tapi jangan sebut dia tidak Islam, marah dia. Tapi Islamnya tak sholat. Itu hebatnya pengaruh sejarah itu kalau tidak dijaga-jaga dari sekarang. Ini pun kita nggak tahu. Kalau begitu-gitulah medsos kita itu terus-terusan. Bagaimana ini generasi muda nanti selanjutnya? Makanya saya selalu bilang ke ustadz-ustadz, isi media sosial itu dengan pengajian-pengajian. Nah, supaya tergeser yang nggak betul itu. Kadang kawan-kawan ustadz ini udah ribut Mama Gufron, baru dia bilang sesat. Oh saya WA dia. Itu salah ustadz. Kenapa pidato tak ada untuk mengimbangi itu? Kenapa ceramah dia tak ada di media sosial? Jadi ketika itu salah, dia bisa apa? Oh ini pembandingnya. Ini enggak, merepet-repet dia. Tidak bisa. Nah, itulah sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di zaman itu. Nah itu. Kemudian, kami tidak mau jadi Yahudi, tidak mau jadi Nasrani. Kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Millata Ibrahim Hanifa. Ini harus detail ini, karena istilah Al-Quran ini sering Bapak Ibu dengar, tapi kurang dalam selama ini pembahasan. Sering dengar itu ya, agama Ibrahim yang Hanif. Karena kan istilah itu kan, Hanif ya. Hanif dalam bahasa Indonesia artinya itu lurus. Cukup itu tidak cukup. Itu selalu masalah kita dalam pengajian ini kan. Tidak ada kosakata yang bisa mewakili kosakata Al-Quran. Hanif terambil dari akar kata yang maknanya itu tumit yang tegak dan bagus. Pertanyaannya, kalau tumitnya tidak lurus, bagus nggak jalannya? Tidak lurus ininya Pak. Tidak. Bagaimana jalannya? Lompat-lompat.
Atau ininya terbalik. Ke depan tumitnya ini, kata orang ada itu di hutan-hutan. Betul nggak ya? Atau tumitnya ini sebelahnya itu miring. Miring dia. Ada itu orang. Nggak bisa lurus. Itu bukan hanif. Kalau dia hanif, tumitnya itu tegak dan bagus. Hanif. Apa nanti dampaknya, apa akibatnya? Jalannya bagus. Bagus dia. Karena tumitnya itu menyentuh tanah, tegak dan bagus. Nah, karena dia tegak dan bagus, dia ketika berjalan elok dipandang mata. Begitulah itu. Kalau dia tak bagus, pakai tongkat dia itu nanti. Tak enak lagi dipandang mata itu. Hanif namanya itu. Hanif. Demikian juga orang yang beragama dengan hanif. Dia punya prinsip yang bagus dalam kehidupannya. Tegak dan bagus prinsipnya. Nah, pikirannya tidak miring kiri kanan. Yang Gufron tadi. Tidak kesana kemari pikirannya. Bagus dia jalan. Apa itu? Konsisten. Melaksanakan perjalanan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan hanif. Bagaimana dia? Konsisten. Sembelih anakmu. Sembelih. Hanif. Nanti kamu dibakar dalam api. Masuk. Hanif. Lurus. Nanti kamu susah punya anak. Tapi setelah dapat anak, taruh jauh dari kamu. Laksanakan. Hanif. Tegak dalam prinsip itu. Semua dikerjakannya biarpun dia susah. Itu namanya hanif. Kembali ke anak-anak sekolah. Saya selalu ingatkan. Kita sekarang ini pengen anak sekolah kita itu, anak kita yang sekolah itu enak di pesantren atau dia susah tapi dapat ilmu. Wah, itu sekarang payah itu. Selalu yang nomor satu dipilih orang sekarang. Bagaimana supaya hidup enak? Bingung juga saya itu, Pak. Setiap maulid ada tulisan di spanduk. Mari kita contoh Nabi Muhammad melalui maulid. Nabi Muhammad itu hidupnya susah-susah. Contohlah kalau mau susah-susah. Hanif. Nabi Ibrahim yang hanif, susah hidupnya. Susah lah kita dalam hidup ini. Tapi nanti kan gara-gara ini tak pikir rekreasi lagi ya. Menyalah juga itu, boleh. Tak boleh lagi. Kenapa tak rekreasi? Hanif. Salah juga. Harus ada juga. Cuman jangan cari kesenangan di dunia. Tak ada itu. Enak itu Ustaz, dibandari orang gratis. Enggak. Nanti kau termakan jasa, pusing kepalamu lagi. Enak pakai duit sendiri. Lebih pusing lagi. Habis duit. Nggak ada yang enak sebenarnya. Kami enak kali kemarin jalan-jalan. Dibayari semua sama orang. Iya, hari ini dibayari. Besok adalah mau dia itu. Nah, itulah manusia. Dan kita pun segan nengok dia jadinya kan. Tak enak lagi jumpa. Nah, begitulah. Hanif. Lurus, tegak lurus. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu satu. Ada juga maknai hanif, haji. Boleh. Nanti kalau ketemu Al-Quran, hanif kok haji? Boleh. Boleh itu artinya haji. Kenapa? Ibrahim itu identik dengan haji. Ada jejak-jejaknya sekarang. Apa namanya? Maqam Ibrahim. Ada lagi. Hijr Ismail. Ada lagi kata orang. Hajar Aswad. Hajar batu. Aswad hitam. Ada juga yang bilang itu. Hajar istri Nabi Ibrahim yang hitam. Ada juga itu. Pendapat itu. Nah, kalau begitu katanya. Tujuan haji itu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena di situ berputar tentang Ibrahim memperjuangkan keluarga. Itulah dia. Haji boleh. Ada makna lain Ustaz? Boleh. Boleh juga hanif itu artinya mengikuti. Di halaman 4. Apa maksudnya? Ibrahim itu mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang dia yang lurus. Siapa itu? Adam alaihissalam. Siapa itu sebelum Ibrahim? Nuh alaihissalam dan lain-lain. Atau juga mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namanya hanif. Ada makna lain? Ada ikhlas. Artinya Ibrahim itu ikhlas. Potong anak ikhlas. Potong kurban belum tentu ikhlas. Kalau tak disebut namanya pas nyembelih, merepet-repet dia di belakang. Ada itu, ada. Tak di sinilah.
ada di sini. Ada itu. Pulang dia dari Mekah tak disebut haji, marah dia. Tidak ikhlas. Tidak ada Haji Ibrahim. Tidak ada Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini aja jadi. Nah, ikhlas. Harus ikhlas. Mohon maaf kalau ada yang sakit hati. Nah, itulah faktanya. Apalagi Ibrahim artinya khitan. Nah, itulah yang syariat khitan. Nanti lihat di surah An-Nahl ayat ke-123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nah, itu makna-makna dari kata hanif. Nanti kalau ketemu Bapak Ibu, hanif terjemahannya ikhlas, terjemahannya mengikuti, terjemahannya haji, terjemahannya lurus, boleh. Boleh itu semua. Yang penting kita mengerti alasannya. Azan, ya. Nah, yang terakhir, Nabi Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Bukan Yahudi penyembah anak sapi, bukan Nasrani penyembah Isa alaihissalam, bukan musyrik Mekah yang menyembah berhala. Tapi dia adalah yang mengumandangkan Qul huwallahu ahad. Bapak monoteisme. Bukan orang musyrik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.